Shalom, Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, dimanapun kita berada, kita bersyukur hari ini bersama-sama, kita boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Hari ini kita akan peringati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mari kita menyembah Dia, kita mengagungkan Dia. Dan sebelum itu mari kita masuk dalam taat teduh, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih untuk napas hidup, kekuatan yang masih Tuhan berikan kepada kita. Firman Tuhan, siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Puji Tuhan. Saya persilakan jemaat untuk berdiri. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Mari kita mengagungkan Tuhan. Dialah Allah kita, Dialah Tuhan kita. Dia kudus, kudus dan Dia ajaib dalam segala perbuatannya. Sebab Kau kudus. Sampai selama-lamanya.
yang ajaib dalam kehidupan kami. Kami bersyukur miliki Allah seperti Engkau. Kami berterima kasih untuk napas hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Kami berterima kasih kami boleh ada saat ini semua oleh karena anugerah Tuhan. Kami mempersembahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan diri kami. Kami mengakui akan semua kelemahan dan dosa. Ampuni kami Tuhan, suci kuduskan, kuasailah hati dan pikiran kami dan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Dan biarlah penyembahan kami datang menyembah Engkau hanya di dalam roh dan kebenaran. Engkau akan memimpin dan menyertai ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita terus mengagungkan Tuhan, kita memuji Tuhan dari kemenangan iman. Tidak dapat aku duga. Kasih Tuhan dalam kehidupan kita tak dapat kita duga. Indahnya pun bertambahlah sehari-harian. Tak dapat aku duga betapa kasih-Mu, sehinggalah di surga kulihatlah Tuhanku. Ketika aku pandang akan selamat sepenuh, bermainnya pun lebihlah dari fajar yang reka. Sekarang sampailah segala rindu hatiku, oleh sebab indahnya Tuhanku bertambahlah. Tak dapat aku duga betapa kasih-Mu, sehinggalah di surga kulihatlah Tuhanku. Mari kita membaca firman Tuhan. Terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita akan baca kebenaran firman Tuhan ini secara silih berganti. Saya akan baca yang pertama, Bapak Ibu Saudara akan baca ayat yang kedua, demikian seterusnya kita bergantian sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari Ia terangkat, sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan surga. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka.
dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang baca, merenungkan firman Tuhan, serta melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita terus mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan, memuji Dia. Terpujilah nama Tuhan. mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita memberikan hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada firman Tuhan. Hanya karena salib Yesus, kita diselamatkan. Dan hanya oleh pengorbanannya, kita boleh ada sampai saat ini.
dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Kuasa salibmu pulihkanku. Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur bahwa pada hari ini dalam ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ada waktu bagi kita untuk membaca firman dan juga merenungkan kebenarannya. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini dapat merayakan hari di mana Yesus Kristus kembali ke surga. Satu perayaan yang telah berulang kali kami jalani sepanjang hidup kekristenan kami. Tetapi biarlah hari ini pada waktu kami kembali membaca kisah ini dan mempelajari firman Tuhan, kiranya hati kami dikuatkan untuk mengerti makna yang sesungguhnya di dalam kenaikan Tuhan Yesus kembali ke surga, supaya sebagai pribadi dan keluarga bahkan gerejamu kami dikuatkan untuk menunaikan tanggung jawab kami yang Engkau telah berikan kepada kami semasih kami masih hidup. Berbicaralah kepada kami Tuhan melalui firman-Mu, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, dari Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11, demikianlah firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus.
sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintah oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Bapak, Ibu, Saudara, hari ini firman Tuhan kita pelajari dengan tema makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hari ini kita mengadakan ibadah untuk merayakan, memperingati hari di mana Yesus Kristus kembali ke surga. Apa maknanya? Jikalau kelahiran Kristus dirayakan pada hari Natal yang sering kita rayakan, kita mengingat bahwa Juru Selamat sudah dilahirkan. Dan setiap kali kita merayakan Jumat Agung, kita mengingat kasih Allah dinyatakan melalui pengorbanan Yesus. Dan Yesus mengatakan sudah selesai, bahwa semua usaha, semua pencarian manusia akan keselamatan, akan pengampunan dosa sudah diselesaikan melalui pengorbanan Yesus. Dan Yesus yang adalah Mesias itu telah menggenapi seluruh nubuat tentang datangnya seorang penyelamat. Dan pada saat kita merayakan Paskah, yaitu kebangkitan Yesus, kita sudah mengingat kembali bagaimana Bapak Ibu kuasa atas maut dan jaminan kebangkitan orang percaya juga dinyatakan melalui kebangkitan Kristus. Karena itu bagaimana dengan kenaikan Yesus? Bapak Ibu, kenaikan Yesus Kristus ke surga di dalam pengakuan iman yang sering kali kita ucapkan juga disebutkan. Ada satu frasa di sana, ada satu pernyataan yang sangat kuat yang dikatakan, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi Bapak Ibu, dalam pernyataan iman yang telah yang diucapkan, yang diyakini oleh seluruh orang percaya di sepanjang abad Bapak Ibu, pernyataan mengenai bahwa Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, ini telah berulang kali diucapkan. Nah Bapak Ibu, kisah ini terjadi 40 hari setelah kebangkitan Yesus. Tadi kita sudah baca bagaimana dikatakan bahwa selama 40 hari Yesus setelah kebangkitannya menampakkan diri terus menerus berulang-ulang kepada banyak orang Bapak Ibu. Bahkan dalam
penjelasan Paulus kepada jemaat Korintus, lebih dari 400 orang. Ya. Ini menggambarkan kepada kita Bapak Ibu bagaimana peristiwa kebangkitan dan kenaikan adalah sesuatu fakta sejarah yang oleh para murid telah diungkapkan kepada kita, dan kita orang Kristen sampai hari ini benar-benar mempercayai bahwa Yesus yang mati benar-benar telah bangkit. 40 hari menampakkan diri dan pada hari yang ke-40 kembali naik ke surga. Bapak Ibu Saudara, dalam peristiwa ini memang proses naik ini Bapak Ibu tidak banyak dijelaskan seperti apa. Tidak ada upaya mendramatisir peristiwa ini. Kalau kita membaca tadi Bapak Ibu, misalnya dalam ayat yang Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Catatan ini sangat singkat Bapak Ibu, tetapi kita tahu makna Yesus naik ke surga ini sangat dalam. Apa maknanya? Yang pertama adalah kenaikan Yesus ke surga membuktikan bahwa ia benar-benar bangkit dan bukan hanya ilusi para murid. Setelah kenaikan Yesus ke surga Bapak Ibu, tidak ada lagi catatan mengenai Yesus menampakkan diri. Kecuali dalam kisah nanti, satu pernyataan khusus kepada Saulus dalam perjalanan ke Damsyik. Tetapi Bapak Ibu, secara khusus kepada para murid, maka sejak kenaikan Yesus ke surga, tidak ada lagi Yesus menampakkan diri kepada para murid. Apa artinya Bapak Ibu? Ini menunjukkan bahwa memang setelah kebangkitan 40 hari menampakkan diri, naik ke surga, maka Yesus benar-benar telah bangkit. Apalagi Bapak Ibu, sikap para murid, mereka berubah. Yang awalnya mereka sedih sekali, bahkan ketakutan. Tetapi setelah peristiwa kenaikan, mereka ada perubahan sikap. Ada keberanian baru, mereka memberitakan Injil. Yang kedua Bapak Ibu, kenaikan Yesus ke surga, ini menegaskan bahwa Yesus benar-benar dari surga dan kembali ke surga dan menyediakan tempat bagi orang percaya. Dalam Yohanes 14 ayat 1-3. Firman Tuhan berkata demikian, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Bapak Ibu, hanya Yesus yang menjanjikan surga dan memastikan surga kepada setiap orang yang percaya kepadanya, karena memang Yesus dari surga menjadi manusia setelah mati, bangkit, kembali ke surga, dan dalam kemuliaan yang sejak kekal ada dalam pribadi anak. Kita tahu Yesus menanti kita suatu waktu untuk kembali kepada surga. Bapak Ibu, di tengah semua kesulitan kehidupan, ketika mengalami duka cita dan aniaya tekanan yang berat, kita tahu barulah kita diingatkan betapa fananya hidup. Dan hanya surga adalah yang kekal. Kiranya Bapak Ibu ketika kita merayakan perayaan kenaikan Yesus ke surga, kesadaran kita tentang dua dimensi hidup ini semakin kuat. Satu sisi kita tahu kita sedang hidup di dalam dunia, kita berjuang, kita berdoa, kita melayani, tetapi jangan lupa ada surga sedang menanti kita. Dengan cara seperti ini Bapak Ibu, ketika kita menghadapi derita yang berat, kita tidak putus asa. Tetapi kalau Tuhan memberi hidup kepada kita, kesehatan, kekuatan mengerjakan sesuatu untuk menjadi saksi bagi Kristus, kita ada tekad yang kuat dan tindakan yang
benar-benar konsisten untuk menyelesaikannya sampai akhir. Tapi kalau orang hanya berpusat kepada hidup dunia dan mengabaikan surga, biasanya Bapak Ibu yang terjadi adalah kita habis-habisan, hancur-hancuran, mati-matian untuk sesuatu yang hanya sekedar mengejar kepuasan atau apa yang dibanggakan oleh dunia. Tetapi kalau ada keseimbangan, kesadaran akan penugasan ilahi di muka bumi, dan ada surga di mana Yesus sedang menanti kita Bapak Ibu. Kita ada kekuatan mengerjakan penugasan kita, tetapi tidak kehilangan tujuan-tujuan kekal, tujuan-tujuan mulia menyangkut surga. Yang ketiga Bapak Ibu, makna kenaikan Yesus Kristus ke surga adalah menjadi petunjuk bahwa Roh Kudus dicurahkan bagi semua orang percaya. Bapak Ibu Saudara, dalam nubuat Yoel pasal 2 ayat 8 dan 29 firman Tuhan berkata demikian. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dalam Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Kisah para Rasul 2 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara, dalam Alkitab Perjanjian Lama disebutkan bahwa Roh Kudus pribadi Allah hanya turun atas beberapa orang tertentu. Seperti imam, ya, nabi, dan atas beberapa tua-tua Israel dalam peristiwa di mana Musa bersama 70 tua-tua. Tapi Bapak Ibu, sesuai dengan nubuat Nabi Yoel, bahwa pada hari-hari terakhir yang Yesus sebutkan, setelah kenaikannya ke surga, maka Roh Kudus akan dicurahkan, akan diberikan kepada semua orang percaya. Dan Bapak Ibu, ini tergenapi 50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus atau 10 hari setelah peristiwa kenaikan. Kapan itu Bapak Ibu? 2000 tahun yang lalu sudah terjadi. Jadi penggenapan nubuat Nabi Yoel itu sudah terjadi Bapak Ibu. Dan di dalam perjalanan hidup orang percaya sejak Pentakosta sampai kedatangan hari Tuhan, kita tahu kita ada di dalam masa di mana Roh Kudus sudah dan terus diberikan kepada setiap orang yang percaya. Kapan itu terjadi Bapak Ibu? Secara pribadi bagi kita. Pada saat kita percaya. Pada saat kita percaya kepada Yesus, maka secara rohani Bapak Ibu, kita telah dibaptis dengan Roh Kudus. Dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dihidupkan kembali menjadi ciptaan baru oleh karya Roh Kudus. Dan sepanjang hidup kita Bapak Ibu, kita dipimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus. Efesus pasal 1 ayat 13-14 berkata demikian. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Artinya Bapak Ibu, waktu seseorang mendengar Injil. Injil itu apa? Kabar baik tentang Yesus. Bahwa ada harapan bagi orang berdosa, percaya Yesus, dosa diampuni, surga dijamin. Pada saat seseorang mendengar firman kebenaran yaitu Injil. Efesus 1 ayat 13 berkata tadi, waktu percaya, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus.
disahkan kita adalah milik Allah. Pengesahannya atas apa? Kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Dan Roh Kudus itu jaminan bagian kita. Belum masuk surga, tetapi kita dijamin oleh Roh Kudus. Memang istilah-istilah dibaptis, dilahirkan kembali, dimeterai, dipimpin Roh Kudus, seringkali mendorong kita Bapak Ibu, membuat kategori-kategori orang percaya. Yang sebenarnya Alkitab juga tidak berkata demikian. Karena kita harus tahu, tidak mungkin ada orang disebut Kristen jikalau tidak mengalami kelahiran baru. Jadi peristiwa keselamatan itu Bapak Ibu adalah bagian lengkap di dalam karya Roh Kudus yang memeteraikan keselamatan kita, menguduskan kita menjadi milik Allah, menjadikan kita ciptaan baru, dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi kita jangan repot dengan istilah-istilah dan berpikir bahwa ini bagian kita untuk melakukannya. Cukup dari pihak manusia adalah waktu mendengar Injil, sadar dirinya berdosa, terima Tuhan Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan bagian lain dikerjakan secara rohani oleh siapa? Roh Kudus. Dewasa ini gereja-gereja cenderung untuk membuat kategori-kategori baru. Dan pelayan-pelayan Tuhan membuat seolah-olah, oh ini ada bagian yang kurang. Kamu sudah percaya tapi belum dibaptis dengan Roh Kudus. Oh kamu sudah baptis Roh Kudus tapi belum dilahirkan baru. Oh kamu sudah lahir baru tapi kamu belum dapat berkat ketiga. Oh kamu sudah selamat tapi kamu belum dapat ini, belum dapat. Sehingga orang Kristen Bapak Ibu hidupnya hanya dipenuhi oleh rasa kekurangan-kekurangan. Dan melupakan bahwa keselamatan yang adalah anugerah Allah dikerjakan secara sempurna oleh pribadi Roh yang kudus yang Yesus sudah janjikan. Waktu percaya, dengar Injil, dimeteraikan, dibaptis, kelahiran baru. Hanya Tuhan minta setiap hari mau tidak dipimpin ya oleh Roh Kudus. Ini menyangkut ketaatan. Dan dalam proses itu Bapak Ibu kita mengalami pengudusan secara progresif. Semakin lama ikut Tuhan, kita dibaharui terus menerus. Karena itu Bapak Ibu kita yang sudah percaya kepada Yesus, kita harus menerima secara penuh bahwa semua hal yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita sudah dikerjakan. Kita hanya tinggal merefleksikan, memantulkan, mengeluarkan, ya, menyatakannya dalam apa? Tindakan-tindakan yang nyata. Oleh karena itu Bapak Ibu, Yesus sudah mengatakan, jikalau Roh Kudus ya dicurahkan atas hidup para murid, maka dikatakan mereka akan menjadi saksi. Ini sudah terjadi? Sudah. Jadi Roh Kudus dicurahkan, diberikan untuk semua orang percaya. Bukan lagi hanya untuk imam, nabi, pemimpin perang, atau orang-orang khusus tua-tua Yahudi. Tetapi sejak Pentakosta semua orang percaya. Tujuannya apa Bapak Ibu? Pemberian Roh Kudus, kehadiran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Bukan sekedar agar kita lebih semangat memuji Tuhan di gereja. Seringkali orang pikir, wah kalau nyanyi kurang semangat, nggak ada Roh Kudus. Ya. Kalau musiknya nggak pakai band lengkap, nggak ada Roh Kudus. Seolah-olah Bapak Ibu, Roh Kudus ini hanya dilihat sebagai apa? Sebagai semangat, sebagai satu situasi yang bisa membuat mood kita merasa lebih nyaman, tenang, gembira, merasa menikmati puji-pujian. Bapak Ibu, memang pelayanan musik harus ditata dengan baik. Kita harus mengurus semua dengan baik. Sound system kita juga harus bagus. Kadang ada gedung gereja besar, ya, tapi sound system, begitu bergaung Bapak Ibu kita nggak bisa dengar apa-apa. Para pemain musik juga kualitasnya bagus, tapi kalau alat tidak bagus juga tidak bisa menunjang, tidak bisa maksimal. Tapi Bapak Ibu, pekerjaan karya Roh Kudus tidak ditentukan hanya oleh karena perlengkapan-perlengkapan kita atau soal lagu-lagu kita yang kita pilih hanya untuk lagu-lagu yang bersifat menyentuh emosional. Roh Kudus juga hadir dalam hidup kita Bapak Ibu, bukan hanya sekedar supaya nanti
bahasa roh, glosolalia semua. Bapak Ibu kita tahu dalam Alkitab memang ada karunia bahasa roh. Tidak semua gereja ada yang bilang, oh sudah berhenti, udah nggak ada lagi ya. Jenis-jenis karunia rohani tertentu. Tapi kita tahu dalam Alkitab tidak ada catatan mengenai bahwa satu jenis karunia dihentikan. Tapi juga jangan pernah berpikir bahwa glosolalia bahasa roh adalah tanda bahwa hanya orang ini saja yang mengalami dibaptis dengan Roh Kudus, atau hanya orang ini yang ada intimasi kedekatan dengan Tuhan. Tapi juga kita tidak berkata bahwa pengucapan kalimat-kalimat tertentu yang diulang-ulang seperti mantra Bapak Ibu ya, di luar negeri, di Indonesia, atau mungkin di mana saja bentuknya sama, kalimat-kalimat yang sama. Dipikir, wah ini udah pasti ini karunia bahasa roh. Bapak Ibu kita membaca firman, kita tahu bahwa memang Alkitab mengatakan dari berbagai jenis karunia Tuhan beri untuk apa? Kemuliaan Tuhan, bagi gerejanya. Tetapi kehadiran Roh Kudus di dalam kita bukan hanya untuk itu. Apalagi hanya berkata, wah supaya ada mujizat. Bapak Ibu kita sadar bahwa Allah sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Kesembuhan bisa terjadi, kita masih bisa berdoa. Apalagi situasi yang sangat berat, masih bisa berharap Tuhan lakukan mujizat. Tapi sekali lagi kehadiran Roh Kudus di dalam kita ternyata Bapak Ibu untuk satu tujuan yang lebih besar dari sekedar hanya membuat perasaan kita nyaman atau lebih bersemangat. Yesus berkata dalam Kisah para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Apa artinya? Roh Kudus hadir dalam hidup kita agar kita mendapat kuasa untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita ada dan sampai kepada akhir zaman. Kenapa begitu Bapak Ibu? Karena kita telah mendapat tugas terbesar dari Tuhan. Tugasnya terbesar itu apa Bapak Ibu? Memberitakan Injil agar semua bangsa menjadi pengikut Yesus. Dan mengajarkan mereka agar melakukan perintah Yesus. Matius 28 ayat 19 dan 20 dan Markus 16 ayat 16 sampai 20. Bapak Ibu tugas ini sangat besar. Melingkupi seluruh bangsa. Menjadikan murid. Murid itu pengikut. Bukan hanya menjadi pengikut dan dibaptis. Yesus mengatakan agar mereka diajar melakukan perintah Yesus. Mandat agung Yesus Kristus Bapak Ibu ada dua dimensi di dalamnya. Satu sisi Injil diberitakan orang percaya dan dibaptis. Tetapi jangan lupa mandat agung juga adalah pengajaran, pembinaan jemaat. Orang percaya diajar, dituntun melakukan ajaran Yesus. Jadi orang yang menjadi pemberita Injil langsung di daerah-daerah baru. Menjangkau jiwa-jiwa baru. Jangan pernah merasa, oh kalau gembala berarti tidak sedang melakukan amanat agung. Bapak Ibu, dua hal ini harus berjalan bersamaan. Menjadikan murid dan mengajarkan mereka melakukan apa yang Yesus perintahkan. Jadi Bapak Ibu dengan Yesus naik ke surga, maka nubuat Nabi Yoel dan janji Tuhan Yesus tentang pencurahan Roh Kudus kepada semua orang percaya sudah digenapi 10 hari setelah kenaikan Yesus ke surga. Karena itu dalam nyanyian-nyanyian kita Bapak Ibu dan doa-doa kita, orang Kristen modern, kita tidak perlu lagi berdoa minta pencurahan Roh Kudus. Karena nubuat Nabi Yoel sudah digenapi Bapak Ibu 2000 tahun yang lalu. Atau minta turun-turun lagi gitu Bapak Ibu ya, supaya Roh Kudus turun ya. Karena sekali lagi pada waktu Injil diberitakan, orang percaya terima Yesus. Pada waktu yang sama Bapak Ibu, orang itu telah diselamatkan, dibaptis dengan Roh Kudus, dimeteraikan dengan Roh Kudus, sudah jadi ciptaan baru. Dipimpin oleh Roh Kudus dan dalam proses pembaharuan hidup yang disebut pengudusan progresif terus menerus. Sebagian orang mungkin agak cepat Bapak Ibu ya perubahan hidup. Tapi jangan lupa cepat atau lambat orang itu ada di dalam in Christ, di dalam Kristus. Dan dia tengah dalam satu perjuangan hidup bagi Kristus sesuai visi gereja ini ya. Living for Christ, hidup bagi Kristus. Yang terakhir Bapak Ibu, apa makna kenaikan Yesus ke surga?
kenaikan Yesus ke surga menyatakan bahwa ia akan kembali dengan cara yang sama. Bapak Ibu, waktu para murid dikatakan mereka sedang menatap ke langit. Mungkin kalau didramatisir begitu ya, waduh sampai melongok gitu ya. Mungkin kebuka kali mulut yang lihat ke atas. Kenapa? Ini sesuatu yang mereka nggak pernah lihat. Para murid Bapak Ibu hidup pada zaman di mana yang bisa terbang itu hanya burung ya dan serangga. Waktu Yesus terangkat Bapak Ibu, ini bisa disaksikan. Elisa pernah melihat Elia Bapak Ibu ya, diangkat. Itu peristiwa yang agung luar biasa. Tapi para murid Bapak Ibu, dalam waktu melihat Yesus naik ke surga, satu peristiwa yang sangat agung dan mulia. Dikatakan menatap ke langit dan malaikat berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Para malaikat berkata, nanti dia juga akan datang dengan cara yang sama. Tuhan Yesus Kristus akan datang kembali pada akhir zaman. Waktu kita merayakan hari kenaikan Yesus Kristus, jangan lupa Bapak Ibu, dia akan datang kembali. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 sampai 17 berkata demikian. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu, kedatangan Yesus Kristus adalah sebuah pengharapan yang seharusnya menghiburkan hati kita untuk terus bertahan dalam iman meski derita sangat kuat. Dan mendorong kita untuk terus menjalankan penugasan ilahi bagi kita menjadi saksi bagi Kristus. Bukan suatu hari yang menimbulkan ketakutan. Bukan satu hari yang membuat kita karena rasa takut baru mulai datang kebaktian. Setelah takut, Yesus akan datang, takut baru mulai melayani Tuhan. Baru mau doa, baru mau baca firman. Bapak Ibu, spiritualitas yang didirikan di atas rasa takut tidak akan bertahan lama. Karena bukan atas dasar kasih kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, kita merayakan hari Yesus naik ke surga. Jangan lupa dia akan datang satu waktu. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 dan 2 berkata, tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Mengapa kedatangan Yesus Bapak Ibu tidak seorang pun ketahui? Yang pasti adalah karena ini berhubungan dengan otoritas kedaulatan Bapa dalam menentukan kapan akhir dunia ini. Yang kedua, tahu kapan Yesus datang tidak akan menolong kita Bapak Ibu secara murni untuk melakukan penugasan kita. Kecenderungan manusia kalau sudah tahu Bapak Ibu atau merasa tahu, kita ingat beberapa di sepanjang sejarah kekristenan ketika ada orang yang merasa Tuhan bicara kepada dia, Roh Kudus mengatakan Yesus akan datang ya, mulai menetapkan tanggal dan waktu, tahun. Yang terjadi Bapak Ibu bukan orang beritakan Injil. Yang terjadi orang akan apa? Hidup untuk dirinya. Mulai kumpul-kumpul ya, mengasingkan diri dari hidup normal, bikin aturan-aturan tersendiri untuk komunitas ya, menjadi orang aneh, tidak bergaul dengan lingkungan, melihat orang lain yang tidak percaya kepada perhitungan-perhitungan waktu sebagai orang-orang yang bukan kekristenan sejati, apalagi. Dan tindakan-tindakan yang cenderung hanya belajar tanpa mempelajari kebenaran yang lain. Akhirnya mulai fokus hanya kepada kitab Wahyu, seminar akhir zaman, mulai hitung-hitung tanggal. Tetapi tidak mempelajari
bagaimana kita bisa terus hidup menjadi saksi bagi Kristus untuk memenangkan jiwa, atau kita menerapkan ajaran-ajaran Yesus. Jadi Bapak Ibu tahu bahwa Yesus akan datang. Tidak selalu mendorong seseorang untuk sekali lagi Bapak Ibu hidup sesuai ajaran Yesus. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepada kamu. Tidak perlu ditafsirkan lagi, tidak perlu dibikin peringatan-peringatan khusus. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Jadi tidak akan ada orang yang benar siap dalam arti, besok datang, bulan depan datang. Jadi tugas kita beritakan Injil. Kalau Yesus belum datang, kita hidup sesuai ajaran Yesus. Dan kalau Yesus datang Bapak Ibu, itu adalah hari di mana kita, yang dalam catatan firman tadi, kalau orang mati di dalam Tuhan dibangkitkan, diberi tubuh kemuliaan. Kalau masih hidup diubah dalam sekejap mata. Kita nggak usah khawatir tentang prosesnya seperti apa. Yesus mendorong kita fokus kepada bagian kita. Bukan kepada bagian Tuhan. Sama halnya Bapak, waktu kita percaya kepada Yesus, maka apa yang Roh Kudus buat dalam hidup kita, itu dilakukan oleh dan atas otoritas Roh Kudus. Bukan oleh ritual manusia. Kalau baptis Roh Kudus harus di gereja ini, tangan pendeta harus begini, harus nyanyi dulu begini, harus pikir ini dulu, rasa ini dulu, ya harus ini setelah itu begini-begini. Bapak Ibu, itu bagian dari karya Roh Kudus. Sama halnya kedatangan Yesus. Tanpa kita harus nangis-nangis bilang, Yesus akan datang, ini harus begini. Bapak Ibu, Yesus memang akan datang dan firman Tuhan mencatatnya. Kadang ada orang merasa, dia adalah messenger, dia adalah utusan baru untuk zaman ini. Untuk sesuatu yang firman Tuhan sudah sangat jelaskan memang akan terjadi. Dan tidak ada seorang pun yang akan tahu. Karena itu Bapak Ibu, pada waktu kita merayakan kenaikan Yesus ke surga, marilah Bapak Ibu, kita kembali sungguh-sungguh mempercayai bahwa kematian, kebangkitan, serta kenaikan Yesus adalah fakta sejarah. Dan kita yang belum Bapak Ibu, engkau yang belum, terimalah Yesus. Percayalah bahwa Yesus adalah Tuhan dan penyelamatmu. Karena hanya melalui Yesus saja ada pengampunan dosa dan kepastian surga. Jangan kau menghabiskan waktu dan tahun-tahun hidupmu untuk sesuatu yang sudah dipastikan Tuhan, tetapi engkau coba menempuh jalan sendiri. Ini satu-satunya jalan untuk dapat pengampunan dosa dan surga, melalui pribadi yang datang dari surga. Yesus Allah jadi manusia, kurban ganti kita. Dan sekarang dari surga dia sedang menantikan siapapun yang percaya dapat keselamatan. Orang itu mungkin engkau yang sudah bertahun-tahun mendengar berita ini, tetapi mengesampingkan keputusan untuk menerima dan percaya. Waktu engkau mendengar berita ini sekali lagi, ini adalah waktu di mana engkau sudah seharusnya mengambil keputusan untuk percaya menerima Yesus, menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Yang kedua, marilah kita mensyukuri untuk yang sudah percaya, sudah terima Yesus, bahwa Roh Kudus sudah benar-benar hadir di dalam hidupmu. Pada waktu engkau percaya, engkau harus sudah yakin. Jangan ragukan bagian Tuhan. Injil diberitakan, engkau percaya, saya percaya, dalam hati mengakui dengan mulut Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka yang terjadi secara rohani, Roh Kudus memetraikan keselamatanmu. Roh Kudus membaptis engkau. Roh Kudus menguduskan, Roh Kudus menjadikan engkau ciptaan baru. Dan setiap hari dia tengah memimpin hidupmu termasuk hari ini. Dan selama kita masih hidup Bapak Ibu, waktu kita merayakan kenaikan Yesus Kristus hari ini, tekad kita untuk menjadi saksi bagi Kristus semakin kuat. Jangan pernah lupa di sekeliling kita masih ada banyak orang yang sedang mencari jalan keselamatan. Dan jikalau kita tidak menyatakannya secara tegas, apa yang kita percaya, kita tidak memaksa, kita hanya bilang bahwa ini yang saya ketahui dari firman Tuhan yang saya sudah alami. Bahwa Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita sampaikan, ini yang saya terima. Kalau orang itu dibukakan hatinya oleh karya Roh Kudus Bapak Ibu, siapa yang bisa menutup jalan? Tidak ada.
Boleh jadi. Dan memang seperti itu. Orang-orang yang Tuhan taruh dalam lingkaran hidupmu, sahabat-sahabatmu, keluarga teman-temanmu, seharusnya engkau adalah misionaris, engkau adalah utusan Injil, engkau adalah utusan Allah untuk memberitakan keselamatan ini bagi mereka. Kiranya Tuhan menguatkan hati kita untuk terus menjadi saksi bagi Kristus. Dan suatu waktu sesuai dengan janji Tuhan, sesuai dengan pernyataan 2 malaikat bahwa ia yang kembali ke surga, pada waktu yang akan datang kembali dengan cara yang sama. Hari penyelamatan bagi kita, hari sukacita, mengakhiri seluruh kesulitan dan tantangan hidup. Surga kekal menanti kita. Mari kita berdoa. Bapa, hari ini kami telah mendengar firman. Kami percaya bahwa kenaikan-Mu kembali ke surga memberi kepada kami banyak kepastian dan peneguhan kembali. Karena itu biarlah hari ini setiap pribadi yang mengambil keputusan untuk menerima, menyatakan percaya, menjadi pengikut-Mu ya Yesus. Kiranya mereka juga dikuatkan hidup bagi-Mu. Dan kami yang sudah sekian tahun menjadi Kristen, telah percaya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Penyelamat secara pribadi. Untuk tidak pernah meragukan lagi bahwa karya Roh Kudus telah disempurnakan di dalam kami. Bukan karena ritual agama, bukan karena usaha-usaha kami, tetapi Allah menggenapi janji berdasarkan firman. Bahwa kami telah dimeteraikan, kami telah dibaptis dengan Roh Kudus, kami telah dikuduskan, kami telah dilahirkan kembali menjadi ciptaan baru. Perubahan-perubahan sikap dan perilaku kami dalam proses terus-menerus dibaharui. Tetapi kami tahu kami sudah ada di dalam Engkau. Supaya kami tidak menjadi orang Kristen yang gelisah, takut dan merasa bahwa masih ada sesuatu yang kurang dalam hidup kami dan melupakan bahwa kami telah diampuni, bahwa kami telah diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Kami tidak lagi hidup di masa lalu kami. Kami adalah milik Yesus yang tak terpisahkan dari kasih-Mu. Dan biarlah kami hari ini dikuatkan Bapa untuk setiap kali mengingat bahwa Engkau akan datang kembali ya Yesus. Bukan dengan ketakutan, bukan kegelisahan, tetapi satu penggenapan janji yang penuh sukacita bagi kami sebagai pengikut Yesus. Dan mendorong kami untuk tetap berdoa bagi saudara teman kami yang belum percaya dan bersedia menjadi pemberita Injil dimanapun kami ada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan berikan persembahan dan untuk itu sebelum kita akan memberi, mari kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas kasih dan setia Tuhan dalam kehidupan kami, bahkan berkat yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami boleh menyisihkan sebagian kecil dari apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan, sehingga dapat dipakai untuk kelancaran pekerjaan Tuhan. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang memberi, bahkan yang belum sempat memberi, Tuhan juga memberkati. Berkatilah yang ada pada kami Tuhan, berilah hikmat kepada kami untuk dapat mengelola berkat Tuhan. Dan ajar kami tidak hanya memberikan persembahan, tapi kami juga memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kemenangan Iman nomor 209. Kewajibanmu yang mulia. Tebusan yang besar.
Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, esok kita akan memulai hari kita. Saya percaya bahwa dalam kehidupan kita, kita pernah merasakan kehilangan, kita pernah merasakan hampa dalam kehidupan kita. Namun kita percaya hanya Yesus sumber kekuatan dan hanya Yesus jawaban dalam setiap kehidupan kita. Tetaplah percaya, tetaplah berharap hanya kepada Tuhan. Pernah
terima kasih untuk mengasihi kami, orang berdosa yang selayaknya dihukum di dalam kekekalan, dapat belas kasihan, dapat anugerah melalui pengorbanan Yesus Kristus yang telah mati, bangkit, kembali ke surga dan sampai hari ini tengah menanti kami untuk satu perjumpaan di dalam kekekalan yang kami rindukan. Tetapi untuk waktu yang singkat di dalam dunia, kami tengah melakukan penugasan-Mu ya Tuhan. Karena itu biarlah Roh-Mu yang kudus, yang telah membaptis kami, yang telah memeteraikan keselamatan kami, yang telah melahirkan kami menjadi ciptaan yang baru, dan memimpin kami setiap waktu di dalam firman, akan menolong kami untuk menjadi saksi yang setia sampai akhir kehidupan. Dan kiranya di dalam berkat-Mu hari ini ada kekuatan bagi kami untuk menjadi saksi dimanapun kami ada. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera dari Bapa dan kasih Yesus Kristus, bahkan penyertaan Roh Kudus akan senantiasa dinyatakan atas kehidupan-Mu dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang pada akhir zaman, membawa kita sekalian masuk dalam surga mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Puji Allah, pohon berkat, puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji-Mu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saat teduh. Puji Tuhan Bapak Ibu, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.